Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswa-siswi Semester 1 Bagasi Bawono dari kelas 11C kelompok 1 membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia, yaitu Revolusi Cina. Saat ini, Cina telah beralih dari sistem kekaisaran menjadi sebuah republik yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina. Lalu, bagaimana mungkin sebuah peradaban kuno yang selama ribuan tahun didominasi oleh kekaisaran dapat berubah begitu cepat menjadi negara yang dipimpin oleh Partai Komunis? Tentu saja, perubahan besar ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada berbagai faktor, konflik, serta perjuangan panjang rakyat yang melatar belakanginya. Untuk memahami perubahan tersebut, mari kita mulai pembahasan dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Revolusi Cina. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Revolusi Cina adalah perubahan besar dalam sistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi di Cina yang berakhir dengan berdirinya negara komunis pada tahun 1949. Revolusi ini mengakhiri sistem kekaisaran dan melahirkan negara baru yang bernama Republik Rakyat Cina. Perubahan tersebut terjadi melalui perjuangan rakyat panjang dan konflik antar kelompok nasionalis dan komunis. Setelah memahami pengertiannya, sekarang kita akan membahas latar belakang terjadinya Revolusi Cina. Dahulu Cina diperintah oleh sistem kekaisaran selama ribuan tahun. Selama lebih dari 4.000 tahun, peradaban Cina mengalami pergantian kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti lainnya, membentuk sejarah panjang yang penuh tradisi dan kejayaan. Namun, memasuki awal abad ke-20, masa kekaisaran Cina akhirnya berakhir dengan runtuhnya dinasti Qing sebagai dinasti terakhir dalam sejarah kekaisaran Cina. Sebuah revolusi besar kemudian mengubah arah perjalanan bangsa tersebut dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia internasional. Revolusi Cina terjadi karena beberapa faktor utama. Pertama, melemahnya dinasti Qing akibat korupsi dan ketidakmampuan pemerintah mensejahterakan rakyat. Kedua, campur tangan bangsa asing yang menyebabkan Cina kehilangan banyak wilayah dan kekuatan ekonomi. Ketiga, ketimpangan sosial antara tuan rumah kaya dan petani miskin. Keempat, konflik politik antara partai nasionalis dan partai komunis yang memicu perang saudara. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari revolusi ini? Revolusi Cina tentunya mempunyai berbagai tujuan utama. Yang pertama, menghapus sistem feodal dan kekuasaan lama. Yang kedua, membebaskan Cina dari pengaruh dan dominasi asing. Yang ketiga, menciptakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat kecil. Yang keempat, melakukan pemerataan kepemilikan bagi petani. Yang kelima, membangun sistem sosialisme dan komunisme. Revolusi tentu tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh penting. Tokoh dan pelopor revolusi Cina. Beberapa tokoh penting dalam revolusi Cina. Sun Yat-sen, dia dikenal sebagai pelopor revolusi awal yang menggulingkan kekaisaran pada tahun 1911. Dia memperkenalkan gagasan nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Chiang Kai-shek, pemimpin Partai Nasionalis Cina yang berusaha menyatukan Cina dengan sistem pemerintahan nasionalis. Dia menjadi lawan utama kelompok komunis dalam perang saudara. Mao Zedong, pemimpin Partai Komunis Cina yang berhasil memenangkan revolusi. Ia mendapatkan dukungan besar dari petani dan kemudian mendirikan Republik Rakyat Cina. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana proses revolusi tersebut berlangsung. Proses terjadinya Revolusi Cina berlangsung pada tahap penting. Yang pertama yaitu Revolusi Xinhai pada tahun 1911. Rakyat melakukan pemberontakan dan berhasil menggulingkan dinasti Qing dan mengakhiri sistem kekaisaran. Yang kedua, ada masa ketidakstabilan politik. Setelah kekaisaran runtuh, Cina mengalami kekacauan politik karena perebutan kekuasaan yang terjadi antar kelompok militer dan partai politik. Yang ketiga, Perang Saudara Cina pada tahun 1937 sampai 1949. Terjadi konflik panjang antara Partai Nasionalis dengan Partai Komunis. Kelompok komunis menggunakan strategi gerilya dan mendapatkan dukungan dari rakyat desa. Yang keempat, peristiwa Long March pada tahun 1934 sampai 1935. Pasukan komunis melakukan perjalanan panjang untuk bertahan dari serangan nasionalis. Peristiwa ini memperkuat kepemimpinan Mao Zedong. Maka terjadilah kemenangan komunis pada tahun 1949. Partai Komunis berhasil menguasai Cina daratan dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Revolusi ini tentu membawa berbagai perubahan besar. Dampak revolusi Cina dalam bidang politik.
Cina menjadi negara komunis dengan satu partai. 2. Dalam bidang ekonomi, tanah dibagikan kepada masyarakat dan industri dikendalikan oleh negara. 3. Dalam bidang sosial, pendidikan berkembang dan struktur kelas masyarakat berubah. 4. Dalam bidang internasional, Cina muncul sebagai kekuatan baru dunia. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa revolusi Cina merupakan perkembangan besar yang mengakhiri sistem kekaisaran dan membentuk negara komunis modern. Revolusi ini terjadi karena berbagai faktor, misalnya politik, sosial, ekonomi, serta peran tokoh-tokoh penting di dalamnya. Peristiwa ini tidak hanya memberikan dampak bagi Cina, tapi juga bagi dunia internasional. Semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan kita terhadap sejarah dunia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.